Ya, mungkin tadi telah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, tahiyat tahmid. Mudah-mudahan bacaan kita, doa kita bersama diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya itu materi keilmuan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Rahman. Kepadanya saya silakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyil karim. Amma ba'd. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Salawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir malam hari ini kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul yang awwal syafi'in wa musyafa'ah. Malam hari ini saya langsung saja membacakan lanjutan kita pertemuan minggu lalu. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qala. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan oleh Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah. Hadis ini hampir setiap Jumat disampaikan pada bulan Muharram. Walakin jihadul waniyah, melainkan yang ada itu hanya jihad dan niat. Wa idastumfirtum fanfirtu, dan ketika ada perintah untuk jihad, untuk peperangan, maka wajib kaum muslimin untuk mengikuti instruksi jihad tersebut. Muttafaq alaih. Kita sampaikan bahwa muttafaq alaih ini adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Kenapa tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah? Di bawah di sini wa ma'na la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Kenapa tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah? Karena di saat itu kota Makkah sudah menjadi darul Islam, yaitu kampung Islam, kota Islam di mana ditegakkannya syariat Islam. Jadi di saat itu tidak ada lagi orang kafir diusir dari kota Makkah. Ditegakkan, diterapkan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran pun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, agar wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk mendirikan, menegakkan hukum qisas ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat itu Rasul hijrah dari kota Makkah ke Madinah, berkembang Islam, dan Rasul walaupun diperangi, difitnah, dicaci maki, bahkan sahabat-sahabat Nabi diintimidasi di kota Mekah, tapi Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah bukan karena Nabi SAW takut dengan orang-orang kafir Quraisy, melainkan Rasul SAW hijrah ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga Ustaz yang sampaikan Rasul hijrah karena takut, Rasul hijrah karena pengecut. Tidak, tapi Rasul SAW hijrah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang Rasulullah seorang penakut sedangkan beliau adalah seorang panglima perang? La hijrah ba'da fath, tidak ada lagi hijrah, walakin jihadu wa niyah, melainkan yang ada itu hanya jihad dan niat. Jadi ketika sesekali ada perintah untuk melakukan jihad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu semua para sahabat wajib hukumnya untuk ikut dalam jihad. Makanya beberapa riwayat yang kita sampaikan, yang pernah kita sampaikan, berapa banyak para sahabat, bahkan para pemuda-pemuda yang di dalam peperangan itu memberikan sebuah inspirasi yang begitu dahsyat, sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, mereka merangkak. Kenapa? Hanya ingin untuk memenuhi panggilan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah sekarang nggak ada jihad. Wa idzastunfirtum fanfiru. Maka ketika ada perintah itu maka dia harus berangkat. Muttafaq alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian wa Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Jabir ibn Abdullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya sedang bareng sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bicaranya karena masih dalam bab ikhlas wa idari niat fi jami'il a'mal. Bab ikhlas dan menghadirkan niat pada setiap amal dan perbuatan kita. Qala kunna ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Jabir, saya pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dan dikatakan maksud bersama Nabi dalam sebuah peperangan Tabuk. Fi 'azatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masyirah. Apa kata Nabi, di kota Madinah itu ada laki-laki, ada teman-teman sahabat-sahabat kita yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala qata'tum wadiyan, dan tidak pula melewati apa yang kita lewati. Rintangan-rintangan yang kita hadapi di jalanan, dia tidak mendapatkan itu semua. Illa kanu ma'akum, melainkan dia ada bersama kita. Jadi kata Rasulullah, ada orang yang tidak ikut dalam sebuah peperangan Tabuk itu, dia ada di kota Madinah, tapi apa kata Nabi? Illa kanu ma'akum, tetapi mereka itu ada bersama kalian. Tapi dia nggak ikut, tapi kata Nabi, dia ada bersama kalian. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan orang ini ada bersama kalian? Habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarikukum bil ajri. Apa kata Nabi? Mereka itu sudah meniatkan di dalam hatinya untuk berangkat dalam jihad. Dia mau ikut jihad. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengikuti jihad ini. Tapi di sini ada maradu, sakit. Kemudian ada halangan, ada uzur lain yang menjadikan dia tidak bisa ikut di dalam peperangan itu. Tapi walaupun dia tidak ikut, dia sudah meniatkan di dalam hatinya sungguh-sungguh ingin ikut jihad dalam perang Tabuk itu. Jadi walaupun dia tidak ikut, apa kata Rasulullah? Illa kanu ma'akum, dia ada bersama kita dan dia mendapatkan pahala seperti pahala yang kalian dapatkan. Enak banget. Begitu tingginya niat. Niat mau ikut perang Tabuk, Allah beri ujian sakit, Allah berikan dia uzur, Allah berikan dia halangan, tapi Allah memberikan pahala seperti orang yang ikut di dalam perang Tabuk itu. Kenapa? Dia sudah berniat untuk mengikuti itu semua. Jadi kalau kita sudah berniat untuk datang di majelis taklim Al-Hidayah ini, kita dalam perjalanan macet, nggak keburu kita datang di tempat ini. Tapi kalau kita sudah niat untuk hadir di tempat ini, maka kita pun sudah mendapatkan pahalanya. Malam hari ini kita duduk di sini, kita niat di malam minggu besok pengen datang di majelis taklim Al-Hidayah lagi. Tapi ternyata qadarullah, Allah berikan kita penyakit, kita sakit, atau di saat itu tiba-tiba ada tamu yang nggak bisa kita tinggalkan. Kita pun mendapatkan pahala. Bagaimana pahalanya orang yang duduk-duduk di majelis ilmu ini? Pahalanya begitu dahsyat. Sama dengan sholat sunat 1000 rakaat, sama dengan menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Bahkan pahalanya lebih besar daripada mewakafkan 1000 kendaraan bagi orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa kita malam hari ini, orang-orang yang kumpul di tempat ini. Sampai kapan kita bisa sholat sunat 1000 rakaat? Hanya duduk di tempat ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah mendapatkan pahala yang begitu sangat luar biasa. Maka lembutkan hati kita. Hati kita lembutkan dan kita luruskan niat kita. Kita benar-benar ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada yang duduk di taklim karena merasa malu sama
tetangga, karena nggak enak sama teman, karena diajak terus, kalau nggak datang ditanyain, maka niat itu harus kita bersihkan di dalam hati kita. Ketika kita sudah istiqomah, kita niatkan di dalam hati kita, ketika Allah memberikan uzur dan halangan kepada kita, maka Allah masih tetap memberikan pahala buat kita. Indah Islam itu, Masya Allah. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala. Ini benar ya. Aswadin Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih sambungan hadis yang tadi. Ini hadis yang kelima. An Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul pernah menyampaikan, raja'na min aswadin Tabuk. Kami pulang dari perang Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gazwah ini ada dua bahasa dalam peperangan. Saya lupa yang satunya. Di sini gazwah. Kalau gazwah ini adalah peperangan besar yang disiapkan dalam waktu yang lama dengan strategi perang yang sudah direncanakan. Kemudian yang paling besar di garis bawahi adalah dipimpin langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perang Tabuk ini dipimpin langsung sama Nabi. Jadi menggunakan kalimat gazwah. Tapi ada satu perang lagi. Perang itu tidak dipersiapkan, tiba-tiba musuh datang menyerang, maka terjadilah perang. Atau perangnya cuma kecil dan ditunjuk oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul tidak ikut di dalam peperangan itu. Jadi ada dua kategori perang. Di sini disebutkan gazwah, berarti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ikut. Ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala inna aqwaman khalfana bil madinati. Lagi-lagi kata Nabi, ada orang-orang, ada laki-laki yang tidak ikut dalam peperangan ini. Ma salakana syi'ban wala wadiya. Dia tidak melewati lembah-lembah, dia tidak melewati lereng-lereng. Illa wa hum ma'ana jabasahumul uzur. Melainkan mereka ada bersama kalian mendapatkan pahala seperti perang Tabuk yang kalian peroleh, karena mereka diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis keempat dan kelima, maknanya hampir sama. Wa an Abi Yazid ma'ni ibni Yazid ibni al-Ahnas radhiyallahu anhu. Ini dari Ma'an ibni Yazid. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ma'an berkata, ayahku dan nenekku semuanya adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sekeluarga adalah sahabat Rasulullah. Artinya, Ma'ani ini mengatakan, saya sekeluarga beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi, bertemu langsung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yasaddaqu biha fawada'aha inda rajulun fil masjid. Kata Ma'an, ayahku Yazid pengen sedekah. Ini niat dia berniat untuk bersedekah. Niat untuk sedekahnya ini unik. Dia datang ke dalam masjid, itu dinar sudah dikantongin di dalam tempat tas yang sudah disediakan, ditaruh di pojokan masjid. Bukan berarti kalau ada yang ngambil itu langsung dibawa, itu maling namanya. Disimpan di sana, disampaikan ke petugas masjid. Itu kalau ada yang menemukannya dianggap barang hilang, sampaikan kepada dia bahwa orang itu mau menyedekahkan dan silahkan engkau ambil, halal untuk. Jadi Yazid ini meletakkan kantong di situ yang berisi dinar dengan jumlah yang banyak, ditaruh di pojokan masjid. Faji'tu fa'akhastuha fa'ataituhu biha. Faji'tu, kemudian Ma'an ini datang. Dia datang masuk ke dalam masjid, dibawa itu kantong. Padahal yang naruh bapaknya. Bapaknya naruh di masjid, niatnya pengen sedekah. Bapaknya naruh pengen sedekah, anaknya datang nggak tahu. Anaknya nggak tahu kalau itu punya ayahnya. Dibawa sama dia. Apa kata petugas? Petugas nggak tahu kalau ini anaknya Yazid.
wahai anak muda, kantong itu pengen disedekahin. Sekarang kau sudah sentuh, ambil bawa pulang, itu halal untukku. Waqala wallahi ma iyyaka aradna. Kemudian kata ayahnya ketika tahu ini, demi Allah wahai anakku Ma'an, itu adalah milikku dan aku ingin sedekahkan itu. Fahasamtuhu, maka Ma'an dengan ayahnya Yazid ini datang menghadap Rasulullah. Dia datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ma'an dan ayahnya Yazid? Fahasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala laka ma nawaitu ya Yazid. Diceritain tuh, ya Rasulullah, saya naruh uang pengen saya sedekahin. Terus anak saya datang yang saya sedekahin diambil sama dia. Rasul senyum-senyum tuh. Kemudian apa kata Rasulullah? Faqala laka ma nawaitu ya Yazid. Kamu akan mendapatkan apa yang sudah kamu niatkan wahai Yazid. Jadi walaupun harta itu diambil sama anaknya, Yazid ini sudah mendapatkan pahala sedekah karena dia sudah berniat untuk bersedekah walaupun anaknya sendiri yang mengambil. Kemudian bagaimana dengan Yazid? Kata Rasulullah, wahai Yazid, walaka ma ahasta ya Ma'. Wahai Yazid, mohon maaf, Ma'an, wahai Ma'an, engkau sudah mengambil barang yang disedekahkan oleh ayah. Dia pun gak tahu kalau itu punya ayahnya. Kata Rasulullah, engkau pun berhak mendapatkan apa yang kau bawa itu. Jadi kalau kita sudah berniat, itu kunci segala sesuatu niat. Ayahnya berniat pengen sedekah, terserah itu mau seperti apa jalurnya. Walaupun tadi akan diambil anaknya, istrinya, atau keluarga yang lainnya, tapi kalau dia sungguh-sungguh harta yang dia berikan itu pengen dia dibelanjakan, pengen dia berikan kepada orang lain, maka dia sudah mendapatkan pahalanya. Begitu pun Ma'an pun gak tahu, dan itu pun halal karena gak mencuri. Sudah disampaikan sama yang ditugaskan, siapapun dia menyentuhnya, sampaikan kepada dia bahwa orang yang meletakkannya di situ, pengen sedekahkan, diambil sama Ma'an. Ternyata sampai di rumah dilihat sama ayahnya, tasnya sama, jumlah dinar yang ada di dalamnya pun sama. Tapi apa kata Rasulullah? Laka ma nawaitu ya Yazid. Apa yang kamu niatkan? Kalau dia niatnya pengen sedekah, tetap dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedekah. Makanya sedekah memberikan sesuatu hal ikhlas karena Allah. Jadikan tabungan dunia kita ini menjadi tabungan akhirat. Menjadikan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita menjadi investasi di hadapan Allah. Dan ini semua pun bisa menjadi kita niatkan segala sesuatu. Apa kata Rasulullah? Dawu maradatu bisadaqah. Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kita sakit, sedekah, niatkan, ya Rabb, angkat penyakit saya. Kita masih nganggur, gak punya kerjaan, sedekah, bertawassul dengan sedekah yang kita berikan. Ya Rabb, mudah-mudahan dengan sedekah yang saya berikan, saya segera mendapatkan kerjaan yang layak, yang baik, yang bagus, yang halal. Bertawassul dengan amal saleh yang kita berikan. Bahkan di dalam Riyadhus Shalihin ini pun, ini jilid yang pertama, Riyadhus Shalihin ada 2 yang versi seperti ini. Yang kedua itu akan menceritakan sebuah riwayat di mana ada 3 orang yang terjebak. Mungkin saya pernah sampaikan, yang terjebak dalam sebuah gua, kemudian Allah keluarkan dia karena apa? Karena amal saleh yang dia lakukan. Maka terus melakukan sebuah kebaikan. Kita diciptakan oleh Allah punya potensi untuk melakukan keburukan dan punya potensi untuk melakukan kebaikan. Tidak mungkin kita memilih potensi untuk melakukan keburukan. Pasti kita pengen melakukan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan, maka itu akan manfaat buat kita.
Kita semuanya berpotensi menjadi orang yang sukses di hadapan Allah, dan kita juga berpotensi menjadi orang yang hancur di hadapan Allah. Tergantung kita pilih mau yang mana. Ada anak dari mudanya sudah mulai nabung, udah mikirin masa depannya, saya mau nikah, saya mau bantu orang tua saya. Allah akan ijabah niat-niat baiknya itu. Kemarin teman saya motornya ditarik di tengah jalan, digadai sama dia. Saya nggak tahu ceritanya panjang. Ditarik, bohong terus sama orang tuanya. Itu 2 hari lalu telepon orang tuanya, kayaknya belum pernah kesini. Telepon, ikut sama Ustadz aja, sama Ustadz agak beneran sekarang kerja di PT berantakan ya. Pinjaman online-nya banyak, bohong sana, kadang nggak mau pulang. Ikut baru 2 hari, ikut di Masjid Al-Muhajirin sama Nurul Iman, Lapas Gunung Sindur. Kemarin kita isi acara di sana. Baru 2 hari ikut, bercanda-canda di jalan, pakai narkoba kayak jalan nih. Diajak ngobrol nggak nyambung, hari ini motornya ditarik, masya Allah. Nangis-nangis, nggak mau pulang. Kalau nggak dimarah-marahin nih hari, nggak mau pulang ke rumah karena orang tuanya nggak tahu motornya ditarik tengah jalan. Orang tuanya nggak tahu kalau dia masih punya hutang. Lihat, handphone itu menghancurkan masa depan. Kenapa? Banyak orang-orang yang menjadikan handphone ini sesuatu hal yang nggak manfaat. Tapi banyak anak-anak muda baru SMP saja udah kaya raya dia. TikTok dipakai jualan, manfaat. TikTok banyak yang Ustaz mengatakan haram. Kata siapa haram perlu dipergunakan untuk manfaat? Kata siapa haram perlu dijadikan sebagai bisnis? Kata siapa haram kalau TikTok itu dijadikan sebagai media dakwah? Tidak haram. Hanya saja siapa yang menggunakannya, di situ letak halal atau haram. Berapa banyak anak yang masih SMA udah beli mobil, beli rumah, kenapa? Main di YouTube. YouTube-nya setiap hari ditonton ribuan orang. Masya Allah. Cuma diam diri di rumah, nggak ngapa-ngapain, cuma modal handphone bisa dapat jutaan per bulan. Coba kita berangkat habis subuh pulang malam dapat cuma berapa doang? Insya Allah. Artinya apa? Pikirkan masa depan kita. Dan yang paling penting yang kita pikirkan adalah bagaimana nanti kita di hadapan Allah. Bagaimana kondisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita perbaiki niat kita mencari ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, lihat dari hadis-hadis tadi, ketika kita sudah niat mencari ridha Allah, Bapak keluar setiap hari mencari ridha Allah, mau sukses, mau enggak, mau dapat dikit ataupun banyak, insya Allah akan membawa sebuah keberkahan. Tapi kalau sudah berangkat neguru itu, dapat tiket doang, capek, istri bawel pulang, nih anak bawel juga, tak ngeluh terus hidupnya, gak dapat keberkahan, susah terus. Kita dapat jadwal ronda. Ronda kira-kira ada amalannya nggak? Ada dapat nilai ubudiyah nggak? Ada. Ketika rondanya itu benar-benar dimanfaatkan, diniatkan sesuatu hal yang baik. Misalkan bulan Ramadan dapat jadwal ronda, niatin nih mau bangunin orang biar bisa cepat bangun sahurnya, biar orang bisa tenang tidurnya, nih orang-orang yang kaya biar tenang tidurnya, biar nggak merasa berusaha terus dan takut ada yang nyolong hartanya. Diniatin semuanya yang baik. Jadi bab ini bukan hanya kita sekedar baca, amalkan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, niatnya harus baik. Mau hasilnya sesuai apa yang kita inginkan atau tidak, yang pasti luruskan dulu niat kita kepada Allah. Sama dengan kita hadir di tempat ini. Dan ini Masya Allah, yang hadir malam ini banyak yang sama. Dari masih banyak yang belum datang. Mudah-mudahan setiap minggu, setiap pertemuan yang datang semakin banyak insya Allah, dan kita semua diberikan rezeki yang banyak, berikan kesehatan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Dan penariknya Masya Allah, saya lihat status hari ini nih, buka ini di jalan, mudah-mudahan bakso jet, makan bakso jet enggak nih malam? Ini ayam juga, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz Saryono usaha bakso JM dan mie ayamnya semakin maju, laris, berkah, ajib dan halal insya Allah, karena dibikin dengan zikir kepada Allah. Ini saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.